Halo para Wave Frontliner. Firman Tuhan hari ini saya bagikan ya. Sebenarnya firman ini saya tadinya mau sharing di acara Youth Camp kita tahun ini. Tapi karena kondisi sekarang dan akhirnya kita tidak ada Youth Camp tahun ini, saya mau simpen ini buat dalam hati saya untuk Youth Camp yang akan datang, saudara. Ya. Tapi saya merasa bahwa Tuhan terus mendorong dalam hati saya, ya, membakar hati saya untuk menyampaikan ini sekarang. Jadi saya memutuskan, ya sudah saya sampaikan sekarang, saya percayakan sama Tuhan bahwa hasilnya, dampaknya uh, akan luar biasa, terutama buat semua orang yang haus untuk mendengarkan, untuk menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, siapa yang haus, saudara? Ya bisa ke tangan. Amin, saudara ya. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan berjudul Purpose Driven Life. Supaya Anda saudara bisa lihat dengan judul di atas ini, Purpose Driven Life, ya. Hidup yang dipimpin oleh tujuan, saudara, ya. Nah, ini sangat penting, saudara ya. Ini sebuah main theme, ya, sebuah perubahan dalam jemaat kita. Dan mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap orang mendengar hari ini, Roh Kudus Engkau bekerja. Kau bukakan mata rohani dan telinga rohani kami. Kau membakar hati setiap orang, baik youth yang mendengar maupun siapapun yang mendengarkan video ini, supaya pengalaman perjalanan hidup saya bersama dengan Engkau, Tuhan, menjadi berkat buat mereka. Dan mereka menjadi sebuah generasi yang akan lebih powerful, dipakai Tuhan secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, awal ceritanya saya mau khotbah seperti ini, saudara ya. Ceritanya gini, saudara ya. Ada satu orang pastor waktu itu, dalam sebuah seminar dia ngomong begini, saudara ya. Bagaimana kamu kabarnya, Stefanus? Saya bilang, saya baik dan bla bla bla. Oh ya, saya bagaimana dengan bisnis kamu? Oh ya, bisnis saya sekarang dalam kondisi begini. Ya oke lah, masih bisa lah, ada yang jalan ya. Terus dia bilang gini, sama waktu itu ada beberapa orang dalam grup itu ya. Kita lagi seminar dan dia bilang gini, well, apa yang kamu lakukan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ya saya nggak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya. Nah, saudara, hati saya tuh nggak suka ya, nggak setuju dengan pernyataan itu, saudara. Kalau apa yang saya lakukan tidak bisa dilakukan oleh saudara, maka nggak ada gunanya saya ngajarin saudara hari ini. Nggak ada gunanya, saudara, saya sampaikan kepada saudara. Betul nggak, saudara? Kalau itu memang special case buat saya, ya. Nah, saudara, memang Allah dalam beberapa hal memakai orang tertentu dengan cara tertentu yang tidak bisa uh, atau tidak untuk orang lain, saudara. Contohnya, ya. Contohnya, Paulus tidak menikah, ya. Nah, tidak semua orang bisa hidup lajang sampai akhir hidupnya seperti itu, ya. Para youth di sini, siapa yang punya panggilan itu seperti Paulus untuk hidup tidak menikah harus lapor ke saya, karena saya akan treat saudara spesial. Amin, saudara ya. Saudara harus pergi ke mission trip, ya, mission ke jadi misionaris sejak masih muda, saudara ya. But not everybody, tidak setiap orang dipanggil seperti itu. Umumnya, saudara ya, panggilan hidup kita, ya, orang lain mirip-mirip seperti itu ada gitu, saudara. Jadi sebenarnya saudara menjadi seorang pastor yang juga bekerja di dunia bisnis itu hal yang biasa. Kenapa, saudara? Karena saya tahu Tuhan nggak ngomong sama saya, Stefanus, this is only you, ya. Bahkan sebenarnya, saudara, kalau saudara bayangin saya sibuk, saudara ya, dengan ngurusin sekolah, ya, RPA, ngurusin gerejaan, ngurusin gereja, Serang, ya, Citra, sekarang ada Surabaya, ada Taipei, ya. Kemudian ada bisnis saya. Sebenarnya saya itu tidak sibuk dibanding Rasul Paulus. Rasul Paulus jauh lebih sibuk, saudara, ya. Gereja yang dia urusin Korintus, Filipi, ya, Galatia, gereja di Roma, wah, ya, Efesus, ya, masih banyak lagi, saudara ya. Nah, kemudian dia seorang pekerja pembuat tenda. Memang dia tidak menikah, itu membantu dia punya kesempatan untuk mengurus begitu banyak, tapi tetap aja sibuk, saudara, ya, super sibuk. Jadi maksud saya, apa yang saya lakukan bukan sesuatu hal yang luar biasa loh, saudara, ya, bisa ditiru, saudara. Amin. Ya, saya paling kesel, saudara, kalau ada orang bilang, oh dia berhasil itu
Berhasil itu hanya untuk orang tertentu, usaha ini hanya untuk orang tertentu, ya. Yang bisa berhasil melalui usaha online orang tertentu. Nah, saudara, Tuhan itu bekerja melalui pola. Amin, saudara. Segala sesuatu, saudara, yang bisa diajarkan dan impartasikan itu selalu punya pola dan nilai. Kalau kita bisa tahu pola dan nilainya, kita akan dapatkan hasil yang sama. Itulah gunanya pemuritan. Ada amin, saudara. Ya, memang ketika saudara dimuridkan seseorang, saudara tidak akan mengalami pengalaman hidup yang persis sama seperti dia. Ya, tetapi saudara, nilainya, polanya tetap sama, hasilnya tetap sama. Suatu hari saudara di sini akan menikah, saudara punya anak, bukan? Ya. Nah, saudara, anak-anak saudara akan sekolah kan, belum tentu di RPA, belum tentu pengalaman seperti saya. Tapi kalau cara saudara mendidik anak itu sama prinsipnya, sama nilainya, sama polanya, ya. Pola artinya sesuatu yang diulang, ya. Nah, itu artinya saudara itu sesuatu yang akan menghasilkan hasil yang sama. Itu gunanya pemuritan. Kalau saya ceritakan kesaksian saya, pengalaman saya, kalau tidak bisa dimuridkan, bisa diajarkan, buat apa saya ceritakan? Saudara nggak bisa niru, bukan? Ya, tetapi saudara, bagian terbesar, saudara, ya, dari pengalaman hidup, keberhasilan hamba-hamba Tuhan, itu ada polanya, saudara. Ada nilainya. Segala sesuatu yang punya pola dan nilai, kita bisa tiru. Amin. Ya, saya suka seorang businessman, ya, dia bilang begini, saudara, ya. Waktu itu dia mau investasi di stok, ya. Kemudian dia bilang, ini anak Tuhan, saudara. Dia bilang, saya melihat ternyata, saudara, ya, cara investasi itu ada polanya. Dan kemudian dia bilang gini, saya kalau bisa mengerti polanya, saya pasti bisa ulang dan saya bisa berhasil. Wow, saudara, ya, kata-kata itu memberkati saya sekali, saudara, ya. Ya, semua ada polanya, ya. Orang mulai gereja tidak bisa berhasil, kenapa, saudara? Karena nggak tahu polanya atau polanya salah, gitu, ya. Contohnya misalnya gini, ya. Orang mulai gereja dengan dasar punya uang banyak, gitu, ya. Bisa mulai gereja karena punya uang, bisa langsung beli gedung dan sebagainya. Ya, itu juga pola, saudara, kan? Tapi polanya salah, karena kan tidak semua orang punya uang, gitu, untuk mulai sedang gedung gereja, ya kan? Tapi semua orang punya iman. Ada amin, saudara, ya. Nah, itu pola yang benar. Kalau saudara punya iman, saudara bisa meniru. Amin, saudara. Jadi, saudara, saya tuh rindu banget, ya, terutama nih hari saya bicara sama youth, ya. Saya rindu banget hidup saudara diberkati. Amin, saudara, ya. Saya merasa hidup saya hari-hari ini, ya, luar biasa diberkati Tuhan, ya. Kekayaan itu relatif, ya, saudara, ya. Saudara boleh bilang, saya punya uang, nggak punya uang, itu relatif sekali, saudara, relatif banget, ya. Tapi saya sangat diberkati, saudara, ya, dengan pelayanan semua, ya, keuangan yang Tuhan berikan, pelayanan yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan berikan, ya, anak-anak saya, ya, yang Tuhan pakai, ya. Saya merasa fulfill gitu, saudara, ya. Hidup tidak sia-sia. Amin. Nah, saudara, bayangin, saudara, kalau suatu hari saudara udah mencapai usia 50 tahun lebih seperti saya, ya, saudara, ya. Mukanya aja 50 tahun lebih, tapi hati saya itu masih 20 tahun, saudara, ya, berapi-api seperti waktu saya baru kenal Tuhan. Tapi bayangkan, saudara, kalau waktu saudara umur 50 tahun sudah bilang, aduh, saya nyesel waktu muda saya ngelakuin itu. Saudara sudah kehilangan, ya. Saudara tidak akan bisa kembali. Kenapa, saudara? Masa muda itu punya beberapa kelebihan, ya. Nomor 1, saudara punya kekuatan fisik yang luar biasa. Saudara tidak akan selalu punya kekuatan fisik seperti itu, saudara, ya. Artinya, saya percaya masa tua kita sehat, kita kuat, amin, saudara. Tapi masa muda itu, saudara, tuh lincahnya luar biasa, bisa mudah bergerak, ya. Nggak banyak beban, nggak banyak ikatan, ya. Beda dengan saya sekarang sudah berkeluarga, ya. Tentunya segala sesuatu yang saya lakukan, saya harus pikirkan keluarga saya, ya, dampaknya ke istri saya dan ke anak saya, ya. Dan berarti, saudara, saya sudah tidak bisa mempunyai kemampuan eksplorasi seperti waktu saya masih muda.
Nah, puji Tuhan saudara, waktu muda saya Tuhan pakai hidup saya, ya. Jadi waktu saya usia sekarang, saya tinggal meneruskan apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa muda. Saya tidak mungkin bisa merintis jemaat lagi saat ini, betul nggak saudara? Ya, keluarga saya nggak mungkin saya bawa semua kemanapun saya mau pergi. Kalau saya masih muda, kalau saudara masih muda, saudara bisa pindah kota setiap tahun, nggak punya beban keuangan yang berat, saudara ya. Ya, anak muda kan saudara tahu ya, makan di warteg juga jadi. Amin saudara ya. Semuanya itu saudara. Jangan sia-siakan masa muda saudara. Anak muda juga nggak takut saudara mau coba ya saudara ya. Nggak punya tanggung jawab, nggak punya tanggungan yang terlalu banyak. Dia bisa coba investasi ini, investasi itu, usaha ini, usaha itu. Ya menginjil sana, menginjil sini, nggak takut gagal saudara. Ya, dia punya banyak waktu, banyak kesempatan. Nah, masa muda itu masa emas saudara ya. Kalau saudara nggak bangun dengan baik, saudara nggak siapkan diri saudara dengan baik, masa ini akan sia-sia saudara ya. Dan saudara menyesalnya itu nanti ya. Saya lihat saudara ya, sekarang teman-teman saya yang dulu sama-sama melayani Tuhan, dan sampai hari ini saudara, mereka masih kesel saudara, di gereja nggak puas karena gereja tempat mereka berada tidak membuat mereka bertumbuh, dan mereka juga udah bingung mau gereja kemana ya, bla 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 saudara ya. Nah, sekarang mereka nggak punya kesempatan lagi untuk memilih saudara ya, seperti saya dulu. Nah, saya sangat mengucap syukur saudara ya, secara tanpa sadar saya ikutin tuntunan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Nah, inilah yang saya mau bagikan sama saudara hari ini. Amin. Ya, saudara mau nggak dipakai Tuhan? Pertanyaan pertama itu dulu. Pertanyaan paling penting itu dari visi. Ya, Alkitab mengatakan, jika tidak ada visi, saudara, liarlah rakyat. Ya, kalau nggak ada visi, saudara ya, Amsal mengatakan begitu. Kalau tidak ada visi, saudara ya, kita itu kita tuh nggak tahu mau ngapain saudara ya. Visi itu nggak perlu susah-susah dulu lah ya, nggak perlu bilang oh saya mau jadi bisnisnya ini atau itu ya. Kita bisa, kalau kita nggak tahu visi secara spesifik, secara kecil saudara ya, kita bisa mulai visi yang paling besar ya. Nanti Tuhan akan kasih satu visi yang makin lama makin tajam. Jadi baik saudara mau punya visi yang sudah terperinci maupun yang belum, saudara bisa melakukan prinsip yang saya share hari ini. Ada amin saudara ya. Kalau ada kesempatan saya akan bagikan juga firman Tuhan mengenai bagaimana mengenal dan bisa masuk ke dalam panggilan saudara ya. Nah, sekarang saya mau saudara punya hidup yang punya tujuan, supaya hidup saudara itu dipuaskan nantinya. Amin ya. Punya visi dulu, visi yang paling besar, sederhana lah. Ya, sederhana sekali saudara. Apakah saudara mau dipakai Tuhan luar biasa? Apakah mau hidupmu itu berhasil? Amin. Ya. Punya tujuan dulu. Tujuan. Nah, saudara harus tahu visi pribadi itu adanya di bawah visi jemaat, dan visi jemaat adanya di bawah amanat agung. Ya. Jadi itu saudara ya. Visi pribadi selalu ada di bawah visi jemaat. Artinya saudara, di bawah itu bukan berarti tidak lebih penting. Maksud saya di bawah adalah dia menjadi bagian dari visi yang lebih besar. Misalnya visinya nih ya, misalnya contoh visi yang besar nih ya, Tuhan mau bekerja di seluruh Indonesia. Maka saudara punya visi pribadi, saya mau Tuhan pakai di Pulau Jawa. Nah, itu visi yang lebih kecil ya kan. Tapi amanat agung mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku ya. Jadi semuanya itu saudara visi yang visi jemaat di bawah visi amanat, di bawah amanat agung ya. Punya visi pribadi di bawah visi jemaat, begitu ya. Jangan khawatir ya, saudara youth semua, karena visi jemaat kita cukup besar saudara ya. Gereja kota lintas generasi itu besar sekali ya. Kota saudara hitung aja ada berapa kota di Indonesia, itu sudah luar biasa besarnya ya. Lintas generasi saudara harus bawa ke generasi berikutnya. Artinya saudara punya 7 area, 7 gunung untuk dimenangkan ya. Itu aja sudah banyak banget saudara ya. So saudara di sini jangan khawatir, tapi yang penting kita harus punya hidup yang punya tujuan. Amin. Tujuan akan mengarahkan kita ya. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang punya tujuan, persentase keberhasilan jauh-jauh di atas orang yang tidak punya tujuan. So kalau saudara hari ini nggak punya tujuan,
Paling tidak saudara mau punya tujuan dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, saya mau kasih saudara satu ayat ini, saudara. Ya. Bagaimana pentingnya masa muda itu buat saudara. Ya. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencucurkan dengan air mata. Kalau saudara baca ayat itu, saudara ya, saudara pikir itu kesalahan kok satu kali nggak mau diampunin gitu ya, saudara ya. Bukan, saudara ya. Esau itu sudah biasa, saudara ya. Sudah biasa lebih mementingkan keinginan dagingnya daripada panggilan Tuhan. Ya. Nah, tiba harinya suatu ketika Tuhan memberikan dia sebuah hari di mana panggilan dia itu datang, lebih tepatnya. Kesempatan untuk dia masuk ke panggilan dia itu datang. Ya. Dia pikir hari itu kayak hari biasa. Ya, kayak hari biasa lah. Saya lapar pulang, Yakub masak buat saya masak. Saya makan. Tapi hari itu dia nggak sadar. Yakub ngomong sesuatu yang penting. Kamu mau makan, jual hak kesulungan kamu kepada saya. Ya. Esau pikir seperti biasanya Yakub celoteh, ya saya jawab aja, ya sudah nggak usah ngomong, saya ini udah lapar nih. Saya mau makan. Dia tidak tahu apa yang dia katakan hari itu Tuhan perhitungkan. Ya. Celaka dia kemudian Yakub datang ke papanya, ya. Dan kalau sudah baca di Alkitab itu aneh ya. Bagaimana bisa Yakub menipu papanya hanya dengan bulu palsu ya. Saya dulu selalu berpikir gitu ya. Masa sih orang dibungkus bulu di tangannya papanya Ishak bisa tertipu ya, saudara. Tapi saya percaya tuh itu karena Tuhan bekerja. Sehingga berkatnya itu datang ke Yakub, bukan ke Esau. Esau sadar itu kagetnya bukan main. Dia mau ambil kembali, sudah nggak punya kesempatan. Bukankah hal yang sama terjadi dengan bangsa Israel? Tuhan mempersiapkan mereka sepanjang jalan di padang gurun untuk satu tujuan, masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sepanjang perjalanan itu, ya, mereka salah. Mereka tidak mempersiapkan diri. Pada hari H, hari paling penting dalam hidup mereka, hari di mana mimpi mereka, semua pengorbanan mereka sudah berikan itu, mereka berjalan ke padang gurun. Tetapi sepanjang padang gurun mereka tidak terlatih, tidak belajar untuk taat sama Tuhan. Saudara, ketaatan itu bisa dilatih loh, saudara. Ya. Demikian juga pemberontakan itu bisa dilatih, bisa bertumbuh. Jadi sampai hari itu mereka nggak persiapkan diri, mereka tidak melatih diri, saudara. Ya, hidup acak-adut ketika mimpi yang mereka mimpikan sepanjang hidup mereka sudah depan mata. Ketika Tuhan kasih mimpi, saudara, ya, mimpi itu kan cuma Tuhan reveal sebagian ya. Tuhan selalu kasih tahu saudara mimpinya, Tuhan nggak kasih tahu jalannya, saudara. Jadi saudara, Yusuf waktu dapat mimpi, dia mimpi jadi raja. Ya. Ayahnya sudah menyembah dia. Itu mimpinya. Tapi dia tidak tahu rajanya di Mesir. Nggak tahu. Saya yakin dia berbayangin bahwa dia raja adalah raja bangsa Israel. Sudah pernah nonton film Mesir, raja-rajanya ya? Pakai topi mahkota, ada ulernya, ada tongkatnya, dandan semua ya. Ya, raja-raja seperti itu. Dalam bayangannya Yusuf, raja itu nggak seperti itu pastinya. Ya. Jadi Tuhan tidak wahyukan pada dia bahwa jadi raja di Mesir. Dan Tuhan tidak kasih tahu dia prosesnya. Lewat penjara, ya. Jadi budaknya Potifar, ya. Tuhan nggak kasih tahu prosesnya, saudara. Tuhan nggak kasih tahu prosesnya, saudara, ya. Nah, sepanjang hidup dia itu dia siapkan diri, saudara. Tuhan bisa angkat saudara dalam satu hari. Semua janji Tuhan datang depan saudara. Tapi kalau saudara nggak siap, saudara akan menolak.
Saudara kaget kayak orang Israel. Raksasa gede kok Tuhan suruh kita datang. Tuhan mau lemparkan kita, Tuhan mau kita mati. Mereka marah sama Musa. Mereka marah Musa, Tuhan marah sama mereka, saudara ya. Dan akhirnya mereka kehilangan janji Tuhan di depan mata mereka. Dan ketika Tuhan murka, mereka baru sadar itu janji Tuhan. Mereka mau balik, saudara, nggak bisa lagi, saudara. Kenapa? Waktu sudah habis. Saudara, keselamatan tidak bisa hilang. Tapi jelas masuk ke surga bukan tujuan kita, itu efek, saudara ya. Tujuan utama kita diselamatkan adalah berbuah. Dalam hal inilah engkau memuliakan aku, jikalau engkau berbuah banyak, kata Yesus di Yohanes 15. Ya. Artinya, saudara, kalau hidup kita berbuah banyak, memuliakan Allah, baru kita puas, kan? Kalau saudara pohon anggur sudah mau jadi anggur yang subur, kan? Yang berbuah banyak. Betul nggak? Ya kan? Jadi saudara, kita perlu persiapan. Amin. Ya. Saya mau ikut Yesus. Radikal, ya. Persiapan, saudara. Ya. Saudara lihat gambar ini, saudara. Ya, ini anak panah. Saya pernah khotbah dulu, saudara ya. Saudara lihat ya anak panah ini, dia punya bagian kepala. Ya, saya pernah dulu sharing, kepala itu adalah karunia. Ya. Kemudian saudara ya, ada badannya, ya, dan kemudian ada siripnya, itu semua melambang karakter yang akan menyeimbangkan dia. Dan di bagian terakhir ada bagian tempat dia cantol sama busurnya supaya dia bisa diluncurkan. Ya, untuk membuat anak panah itu perlu persiapan. Ya, Alkitab mengatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amsal 21 ayat 31. Nah saudara, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tapi dibilang sebelumnya kuda dipersiapkan untuk hari peperangan. Saudara, sebagaimanapun kita siapkan diri, akhirnya memang kemenangan itu Tuhan yang menentukan. Anugerah, saudara. Ya, betul. Tapi Tuhan mau kita punya persiapan hati. Amin. Sekalipun itu anugerah, ketika hati kita nggak siap, dia datang, saudara. Ya, kita lost everything. Amin. Ya. So, saudara, saya mau sama saudara bagikan, ya. Banyak orang mau pergi, saudara. Ya. Kalau saudara mau benar-benar hidupnya dipakai Tuhan, ya, dipakai Tuhan kemanapun saudara pergi. Ingat saudara, ketika saya ngomong ini nggak berarti saudara full time, ya. Tapi semua panggilan harus memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Semua panggilan pribadi saudara amanat agung. Jadi nggak ada orang dipanggil menjadi businessman tetapi tidak pernah menginjil. Nggak ada, saudara ya. Menjadi lawyer tapi tidak menginjil, tidak punya murid, nggak pernah. Ya, semua orang Kristen yang benar itu adalah pergi menginjil dan memuridkan melalui bisnisnya, ya, menjadi lawyer, menjadi dokter, menjadi tentara, polisi, saudara ya. Melalui hidupnya itu, saudara ya, mereka mempermuliakan Allah. Amin. Jadi saudara pergi menginjil dan memuridkan itu bukan pekerjaan full timer, tetapi pekerjaan setiap orang yang full heart buat Yesus, yang hatinya sepenuhnya buat Yesus. Amin. Ya. Jadi saudara, namun seperti biasanya kalau kita panggil, siapa mau pergi? Ya, saya mau pergi. Amin, saya mau pergi. Ya. Saya dulu juga seneng banget, saudara, youth camp pertama, youth camp kedua, youth camp ketiga. Youthnya bilang, saya mau pergi, ya. Wah, banyak juga yang sudah gugur di tengah jalan, saudara, ya. Belum pergi dari rumahnya aja sudah gugur, sudah di tengah jalan, ya. So, karena saudara mau pergi itu bukan naif gitu, saudara harus punya persiapan, ya. Saudara, jadi Tuhan pilih orang yang udah disiap, saudara. Ya. Saya kasih satu ayat, saudara, sebuah saudara ya. Saudara coba lihat. Ya. Hakim-Hakim 7 ayat 3 sampai 7. Ya. Ketika Gideon sedang berperang, saudara, melawan musuhnya orang Midian. Orang Midian tuh banyak banget. Banyak banget, saudara. Ya. Nah, ketika Gideon mau berperang, wah, pada mau ikut semangat, saudara. Ya.
Banyak banget yang mau ikut Gideon. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Jadi saudara, banyak banget orang mau ikut-ikutan. Tapi hatinya tidak sepenuhnya ragu-ragu ikut Tuhan tuh. Ya, masih ada ragu-ragu, masih juga pengen ya ikut Tuhan, tapi juga ya pengen pacaran lah ya, gitu ya. Masih pengen nikmati masa muda dengan pacaran, main pacaran ya. Dia pikir ganti-ganti pacar itu fun, saudara ya, padahal merusak masa depan dia. Udah dikasih tahu, nggak mau juga gitu, ya. Main-main, saudara. So, nggak jaga hidupnya, ya. Lalu jatuh, bangun. Urusannya situ doang, saudara, ya. Jadi bucin katanya, ya, budak cinta, saudara. Putus sana, putus sini. Habiskan masa mudanya. Blow on-nya, saudara. Putus cinta dengan orang yang memang gak akan jadi pasangan hidupnya. Bodoh banget, saudara. Ya. Jadi dia nggak sepenuh hati ke Tuhan. Waktu dia putusin tuh cuma ngomong doang mulutnya, yes, saya mau ikut Tuhan. Ya, ngomong tuh nggak mikir, hati tuh nggak siap. Saya nggak mau, saudara. Ngomong tuh mikir dulu sih, mau ikut Tuhan tuh apa sih artinya, gitu. Ya. Nah ini saya mau bagi sama saudara. Karena apa, saudara? Ketika pastor itu nanya dan bilang, Pak Step itu bisa bisnis dan bisa jadi gembala. Wow, tidak semua orang seperti itu. Hati saya itu panas, saudara. Ya. Nggak mungkin, saudara. Cuman saya yang bisa lakukan itu. Saya nggak ada spesialnya. Saya nggak dipanggil khusus sama Tuhan untuk itu. Semua orang bisa berhasil dalam bisnis, dalam merintis jemaat, dalam keluarga, mendidik anak, ya. Semua bisa. Ini ya sebab saya sharing hari ini, saudara. Bisa, saudara ya. Nah, jadi selama hidup saya ambil beberapa keputusan yang penting. Ya, hidup saya sekarang adalah keputusan masa lampau saya. Nah, keputusan penting ini yang saya mau bagikan sama kalian. Gitu loh. Ya, jadi orang tuh dari jauh sudah mikir dulu, saya maunya jadi apa, tujuan hidup saya itu apa. Nah, sudah punya tujuan hidup, saudara harus ambil keputusan berdasarkan tujuan hidup saudara. Jangan biarkan nasib, tanda kutip, mimpin saudara. Nasib lah. Diterima di perusahaan itu, nasib nikah sama dia. Ngawur itu. Bisa saudara menentukan hidup saudara. Amin. Ya. So, saya mau bagikan ini, saudara. Saya mau tidak sama saudara bagaimana saya memilih untuk hidup saya, karena saya mau menjadi pastor, saudara, ya. So, saya pakai contoh itu, ya, how I choose my life. Dan prinsip ini berlaku untuk umum semua, everybody, ya. So, siapa yang takut dan gentar, biarlah pulanglah enyah dari penggunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Wow, gede banget angkanya. Gede banget. Ya. Saya bingung tuh sama tuh orang. Ngapain ikut si Gideon, udah gak kepingin dari awal gitu loh, saudara. Ya. So, saudara, kalau saudara gak kepingin dari awal, gak punya ketetapan hati, forget it, lupakan. Khotbah ini bukan buat saudara. Halo, amin. Ya. Untuk memenuhi panggilan hidup saudara ada harga yang dibayar. Halo. Jangan kayak anak kecil. Ya. Yang takut pulang, udah langsung pulang. Dari tadi itu saya tuh bingung loh. 22.000 orang tuh ikut si Gideon tuh buat apa sih? Digituin dong udah pulang. Jadi memang hatinya gak teguh, saudara ya. Orang kayak gini, saudara, mau ikut Tuhan, begitu ada kerjaan yang lain, berhenti dia ikut Tuhan, pindah. Gitu loh. Ya. Cuma yes, aminnya aja di mulut, di hatinya gak ngerti apa-apa. Gitu. Dari 32.000 orang, pulang 22.000. 60% lebih go home. Ya. Banyak orang ngaku yang mau ikut Tuhan, gak pernah bikin apa-apa, gak pernah siap. Kemudian Tuhan bilang sama mereka, Tuhan bilang sama Gideon, gak, masih kebanyakan.
Waduh, saudara, ketetapan hati aja tidak cukup ikut Tuhan. Halo, amin. Ketetapan hati itu nggak cukup, komitmen aja tidak cukup. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat. Gitu, saudara ya. Maksudnya begitu. Harus kau kumpulkan sendiri dan menyuruh semua orang berlutut untuk minum pakai tangan. Ini bicara apa? Karakter. Ya. Ini semua lagi kehausan, saudara. Ya. Semua lagi kehausan, tapi waktu kehausan itu ada yang langsung sebodoh, yang penting saya minum. Yang lain, mereka sadar mereka orang pilihan Tuhan, mereka dipanggil. Mereka tetap pakai tangan minumnya, sebelahnya pegang senjata. Ya. Jadi saudara, mereka punya karakter, kesiapan hati. Di bawah tekanan pressure sekalipun, mereka tidak berubah. Mereka ada tentara. Sisanya berapa, saudara? 32.000. 300, saudara. 300 tok. 300 saja dari 32.000. Sudah bisa hitung nggak? Berapa persen, saudara? 1%. 1%. 1%. 1% dari orang yang bilang saya mau ikut Tuhan yang Tuhan pakai. Dan Tuhan bilang, cukup 1% itu. Saya akan berikan semuanya, bukan cuma 1% itu. Kemenangan. Atau kemenangan terjadi kalau sudah baca terus, yang lainnya ribut-ribut. Kok saya nggak diajak? Dari dulu dong, udah diajak nggak mau ikut, betul nggak? Nah saudara, satu orang ini, orang yang memenuhi panggilan hidup mereka, itu orang yang luar biasa banget, saudara ya. Puas dalam hidup mereka. Ya, puas dalam hidup mereka. Amin. Ya. Itu dalam hidup saya, ya. Saya dari awal, saya sudah memutuskan mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Mau dipakai Tuhan. Mau melayanin. Ya. Nah, tujuan saya itu memimpin keputusan saya. Nah, saya mau share sama saudara, sama kalian youth, keputusan yang paling penting dalam hidup saya. Dan saya percaya ini juga penting buat kalian. Ya. Keputusan saya paling penting itu adalah nomor 1 setelah pertobatan tentunya ini ya. Ini bicara setelah pertobatan, saudara. Ya. Dengan siapa saya menikah? Ya. Jangan nikah sembarangan. Itu penting banget. Saya dapat istri saya, saudara ya. Itu penting banget, saudara. Penting banget dia mau ikutin saya, penting banget ikutin panggilan saya. Sudah lihat di situ? Itu yang menikah itu tangannya, sudah lihat ya? Itu tangan orang India kan? Betul nggak? Ya paling nggak suaminya juga model-model begitu kan? Ya tangannya deketan, saudara ya. Ada gitu. Cocok, saudara. Pasangan yang seimbang gitu loh. Ya. Apapun panggilan hidup saudara, pasangan saudara mesti cocok. Amin. Ya. Saya kemarin sama Justin lihat satu film ya. Kita nonton bareng ya sama anak saya ya. Terus di film itu, saudara ya, ini istrinya itu seorang agen FBI, sibuk banget. Suaminya di rumah kelihatannya kalem sekali, saudara. Ya, sibuk suaminya, istrinya banyak waktu di kantor sama agen-agen lainnya. Saya bilang, Justin, kamu cari istri yang kayak begini ya. Udah pasti nggak cocok, nggak seimbang. Jadi cinta tuh jangan buta gitu loh. Kan saudara jalannya jangka panjang. Saudara mau apa sih? Ya, gitu loh. Ya kan? Jadi saya sama istri saya itu penting banget buat saya. Saya mau istri saya itu orang yang mau bayar harga, tahu panggilan saya, mau ikutin saya kemana saya pergi. Dia dari muda, dari belum nikah sama saya, sudah tahu passionnya saya untuk melayani Tuhan. Dan itu semua mengandung resiko buat kami. Ya kan? Nanti saudara akan lihat resikonya akan muncul gitu loh, saudara. Ya. So pertama kali sangat penting saudara pilih pasangan hidup saudara. Pastikan dulu dia itu cocok sama visi dan nilainya saudara. Ya, kalau saudara hidupnya suka keluyuran, ya carilah yang suka keluyuran gitu loh. Ya. Amin. Ya. Tapi kalau sudah punya visi yang tinggi, ya cari yang seperti itu.
Dan itu memang kesukaannya sama, nilainya sama, pandangannya sama. Jadi saudara nanti kalau di berumah tangga, ya ada gesekan itu nggak berat karena masih ada hal yang sama yang bisa dikomunikasikan, gitu loh. Saya sama istri saya, kalau kita komunikasi masalah rohani, kita selalu on, ya, selalu connected, gitu loh, saudara. Ya, dan itu penting. Value connected, ya, keuangan connected, ya, mendidik anak connected, semuanya, ya. Karena dasarnya nilai kami sama, kami percaya pada Alkitab. Kami utama Alkitab dalam hidup kami. Jadi saudara jangan bucin. Amin. Apalagi kalau dia gak kenal Tuhan, deh saudara gak termasuk, gak cocok deh dengan khotbah ini kalau bisa jatuh cinta sama orang yang belum kenal Tuhan. Honestly, I speaking. Saya ngomong begitu, saudara. Ya, gimana bisa dipakai Tuhan? Gitu aja udah gak bisa, saudara ya. Milih pasangan aja udah gak punya hikmat, gitu. Ya, so you have to prepare yourself dari dulu, dari depan. Ini loh, saya mau nikah tuh sama orang kayak gini. Saya tuh menikah supaya saya enjoy. Dia mesti jalan sama saya bareng, ya. Nilainya sama, ya. Jadi saudara, tidak semua orang, ya. Saya pilih istri itu baik, hati-hati sekali, saudara. Ya, itu penting dalam hidup saya. Ya, dan memang tidak semua orang yang orang Kristen, ya. Orang Kristen loh, saudara ya. Mereka baik-baik, saudara ya. Mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan, ya. Tidak bisa semua mereka jadi istri saya, ya. Kenapa, saudara? Itu aja nggak cukup. Dia harus sesuai dengan visi saya, tujuan hidup saya. Demikian pula yang wanita. Carilah calon suami yang sesuai dengan tujuan hidupmu. Ya, kalau enggak gimana bisa jalan bersama? Ya, kalau kau businessman, dia bisa terima nggak? Kalau kau mau jadi businesswoman, suamimu bisa terima nggak nanti kalau kamu kerja tidak di rumah? Ya, nah, walaupun itu tidak saya anjurkan, tapi minimal paling enggak kalau saudara ngotot begitu, ya cari pasangan yang sama, gitu loh. Talk about that, ngomong itu, lihat dulu cocok nggak. Jangan dicocok-cocokin karena jatuh cinta. Salah, saudara. Ya, itu salah gitu. Jadi nomor satu pilihan saya sangat menolong saya bisa hidup saya sampai hari ini adalah kepada siapa saya menikah. Amin. Ya. Karena saya menikah sama Bu Sian, saya bisa menggembalakan, bisa melayanin, ya, sekaligus bisa merintis sekolah sekaligus. Kenapa, saudara? Karena selalu ada orang yang support saya. Bayangin, saudara, kalau saudara dapat pasangan yang tidak support saudara. Wow, beratnya, ya. Pernikahannya sendiri udah jadi pertempuran, gimana mau jadi medan mau menangkan dunia, saudara, ya. Nah, dalam pernikahan tentu kita adalah, saudara ya, perang-perang kecil, ketidaksetujuan. Tapi jangan jadikan rumah tangga saudara tempat perang dunia, gitu loh. Perang kita kan melawan penghulu di udara, gitu. Ya. So, it's very important, itu pesan paling penting dalam hidup saya, saudara. Nah, yang kedua ini saya jawab, saudara. Ya, bisnis. Ya, bisnis. Pekerjaan, karir, sangat penting. Diputusin. Saudara maunya apa? Sih. Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk yang punya kehendak bebas, milih bebas. Ini saya ajarin, saudara ya. Ampun deh, saudara, saya lihat orang-orang itu, saudara ya. Bingung saya. Ya. Mereka pilih pekerjaan yang akan bikin hidup mereka susah, yang akan mengganggu panggilan mereka. Kalau saya bilang hidup susah, artinya nggak sesuai dengan panggilan. Pilih dong, bukan nggak boleh kerja. Nah, pekerjaan nggak boleh merusak panggilan hidup kita. Dan Tuhan bisa kasih pekerjaan. Saya serius, saudara. Ya, penting sekali, saudara. Ya, so keputusan saya paling nomor 2 adalah pekerjaan. Saya milih pekerjaan yang portable dan tidak diganggu-ganggu, saudara. Ya, waktu itu sama orang tua saya. Karena orang tua saya mau tawarkan saya pekerjaan di mana dia akan lanjutkan usaha dia yang di toko. Dan di toko itu, saudara ya, saya dan istri harus tinggal di sana. Dia mau kasih kita ruko 1 dan kami tinggal di sana. Wah, enak sekali, saudara. Ya, udah jadi punya usahanya, gitu. Ya.
secara keuangan, wah mantap, stabil, ya. Stabil keuangan, tapi saya tahu saudara. Dan saya mau kasih tahu saudara semua, dengar baik-baik. Yang masih youth, ya. Saya kasih tahu saudara sekarang, jangan nyeselnya nanti. Uang itu diperlukan, tapi uang tidak akan membuat engkau bahagia. Uang adalah bagian dari tujuan kita mencapai panggilan Tuhan. Itu alat dan bukan tujuan. Amin. Ya. So, tidak punya uang memang sulit mencapai tujuan, ya. Tapi menjadikan uang jadi tujuan saudara, tenggelam kamu. Hidupmu hancur. Ya. So, saya pilih pekerjaan waktu itu, orang tua saya tawarin saya punya toko, saya nggak mau. Oh, marah banget, saudara, marah banget. Karena saya tahu kalau saya punya toko, saya terikat, istri saya terikat, ya. Kemudian saya bisa dikunjungin kapan aja, saya diatur, ya. Saya mau jual barang apa, berapa, ya. Hari Minggu ke gereja pasti udah, wah, dilarang. Hari Sabtu melayani nggak bisa, ngapain kamu jaga toko nggak, melayanin terus. Tunggu kaya aja baru melayanin, ya. Itu salah saudara, kalau tunggu saudara kaya baru melayanin. Berarti Tuhan saudara itu bukan Tuhan saudara itu uang. Karena saudara percaya bahwa kaya bisa membuat saudara bisa melayanin. It's wrong. Itu salah pengajarannya. Amin. Jadi saya putuskan, ya, saya mau kerja yang portable. Saya bisa bawa, ya. Ya sih saudara, ya, saudara mau mengalami seperti saya, punya pekerjaan, bisa. Siapa bilang cuman Pak Step yang bisa jadi gembala dan bekerja? Siapa ngomong begitu? Gak benar. Amin. Ya. Nah, bedanya saya mau ambil gunung rohani. Saudara belum tentu ambil gunung rohani, tetapi tetap aja prinsipnya, saudara mesti pikir pekerjaannya, jenis apa yang buat saudara bisa melayani, ya kan? Gimana kalau kerja misalnya di lepas pantai, tengah laut, ya, untuk perminyakan, itu daerah yang bahaya, saya nggak akan pilih. Ya. Nanti tuh gimana, nggak ada orang Kristen dong di sana, saya nggak tahu ya. Saya nggak pilih. Pilot saya nggak pilih. Ya, pilot susah, saudara. Nggak punya hari jelas ke gereja, nggak punya hari jelas untuk keluarga, ya. Saya punya teman, sudah 3 teman saya pilot, dua dari 3 keluarganya berantakan, hancur saudara. Terus katanya ada orang Kristen yang tahan jadi pilot, saya nggak tahu, saya nggak. Saya segampang itu aja, saya nggak mau tahu juga. Saya nggak bisa jawab pertanyaannya, saya nggak mau tahu juga. Saya tahunya saya nggak bisa jadi pilot, gitu. Walaupun dari kecil punya cita-cita itu, suka sekali main pesawat, pengen pergi-pergi, nggak bisa. Begitu saya kenal Tuhan, saya tahu nggak bisa. No, bukan. Amin. Ya. Toh sekarang saya jadi pastor juga bisa pergi-pergi, puji Tuhan, ya nggak harus nyetir pesawat, disetirin lagi, ya kan? So, saya putuskan pekerjaannya apa? My job. Ya. Saya pilih yang sesuai dengan panggilan saya. Portable, bisa saya bawa-bawa. Makanya saudara, waktu saya dapat pekerjaan ini, ya, dari orang tua saya itu sangat kecil sekali skupnya. Banyak saudara, orang tua saya kasih saya tukang dan juga langganan cuma 1. Dan 1 bulan saudara, ya, itu ordernya nggak ada 1. Belum tentu orang langganannya cuma 1 kok saudara, ya. Saya harus nyari, dan zaman tuh nggak ada internet, nggak ada apa-apa. Tapi gini loh, saya mau ajarin saudara, waktu saudara mulai, saudara persiapkan diri. Tuhan tuh setia saudara, ya. Makanya saya bilang masa YouTube jangan disia-siakan. Waktu saya baru menikah saudara, dan kondisi seperti itu, oke, masih bisa survive gitu loh, masih bisa hidup, masih happy pergi melayanin gitu loh, ya kan? Dan itu memang belum waktunya semua gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya nggak apa-apa waktu muda susah kan,
Yang penting sesuai panggilan hidup kamu. Nanti Tuhan akan tambahkan. Tuhan pasti tambahkan gitu loh. Ya kan? Nah, kalau sudah berusia baru mulai, kayak saya sekarang, wah susah saudara ya. Kalau mau bikin usaha yang sama lagi, jaringannya di mana? Mau mulai gereja lagi dari mana? Sudah usia segini saudara ya. Jadi waktu itu saya pilih pekerjaan itu, Tuhan kasih saya berkat. Berkatnya memang kalau dibanding sekarang lebih pas-pasan waktu itu. Tapi waktu itu sebenarnya setelah saya lihat kembali, ya memang waktu itu adalah waktunya karena baru mulai kan. Saudara kalau baru mulai nanam kan memang cuma sedikit hasil buahnya, ya kan. Jadi saya pilih pekerjaan yang portable, di mana saya bisa pergi-pergi, bisa tinggal pekerjaan itu tanpa saya harus bisa awasin. Saya punya tukang yang saya bisa percaya, saya tinggalin aja dan saya bisa melayanin setiap hari, setiap malam ya. Kadang-kadang pagi pun saya bisa melayanin ya. Makanya sampai sekarang sudah pekerjaan saya bisa ada di luar kota, tapi saya tetap bisa melayanin. Saya nggak stres gitu saudara ya. Saya nggak kejar lagi ya, harus order yang punya resiko ya. Nah tapi kalau saudara masih muda, kejar yang punya resiko juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kerjaan itu sesuai gitu loh dengan panggilan saudara. Kenapa saya bilang portable? Karena saya mau melayani dan saya kalau pindah ke kota, pekerjaan saya harus tetap bisa jalan. Jelas pekerjaan saya nggak bisa di kantor. Kalau di kantor perlu kehadiran saya. Nah saudara kalau punya panggilan di gunung bisnis, sudah juga bisa bangun kantor. Tapi pastikan itu ya. Maksud saya gini, saudara jangan nangkep metode yang saya lakukan, tapi nilai dan prinsipnya gitu loh saudara. Amin. Ya, nilai dan prinsipnya. Jadi saya pilih, sudah mau jadi apa? Oke? Ya, pilih sesuai. Pekerjaanmu sesuai, jangan karena gaji. Sekali engkau pilih kerja karena gaji, nanti di pertengahan perjalanan kamu kejebak. Mau pindah kerja gajinya nggak cukup, mau kerja di situ tidak sesuai dengan panggilan saudara. Sudah punya keluarga lebih sulit lagi. Mulai mikir-mikir kan mau pindah, gitu loh. Ya jadi dari awal sudah pilih. Sewaktu lagi berjalan, terus mulai punya penghasilan yang lebih, anak juga ada, bertambah, Tuhan pelan-pelan angkat, saudara. Ya, jemaat juga sudah mulai bisa berkatin saya. Akhirnya saudara klop. Gitu. Ya. Saya pengennya menggembalakan, tapi juga tidak hidup dari uang gereja saja, ya dari hasil persembahan kasih saja, tapi juga dari pekerjaan. Waktu pilih nggak tahu, tapi sekarang baru saya satisfy hidup saya. Oh, puji Tuhan ya, saya bisa merintis. Tuhan kasih kesempatan merintis di kota-kota lain. Ya, Tuhan kasih kesempatan anak saya sekolah di kota-kota lain. So, itu keputusan kedua yang sangat penting dalam hidup saya. Ya, kalau saya salah pilih pekerjaan, ya, saya rasa tidak seperti itu hari ini. Karena Tuhan bukakan saya pintu di kota Serang. Dan dari kota Serang itu jelas sekali secara bisnis itu nilainya kecil banget, gak mungkin orang tua saya akan kasih saya ke sana. Ya, waktu itu. Oke. Now, pilihan saya yang ketiga yang paling penting, ya saya nggak gambar sini, adalah anak saya sekolah di mana. Ya, itu sangat penting sekali karena kemudian itu merubah masa depan anak saya, keluarga saya. Ini semua pilihan-pilihan yang susah, saudara. Ya, pilihan saya pilih itu pilihan tidak populer, tidak logis, ya, tapi sesuai dengan nilai. Jadi anak saya sekolah homeschool, sudah semua tahu Kenneth dan Grace. Homeschool kemudian semi homeschool, sekolah yang tidak dapat ijazah yang diakui oleh pemerintah pada awal mulanya. Ya, kemudian mendapat ijazah pun itu punya masalah ketika dibawa ke sekolah publik kalau kuliah nanti. Saya ambil resiko waktu itu karena saya pikir karena saya mau anak saya ini jadi karakternya dan jadi spiritnya, menjadi orang yang punya roh takut akan Tuhan. Jadi saya nggak peduli sekolah nggak terkenal sekalipun, sekolah nggak good sekalipun, saya tetap sekolah nggak terkenal ya, nggak good menurut ukuran dunia maksud saya ya. Tapi menurut hati saya itu sangat bagus sekali menurut firman Tuhan. Saya pilih itu, saya masuk ke situ. Ya.
Masuk ke situ pada awal, saudara, uang sekolah berat banget buat kami. Berat sekali, saudara, ya. Untungnya waktu itu saya sudah pastor, ya. Jadi dapat harga khusus dikurangin, ya. Nah, untungnya juga, saudara, istri saya support. Kalau ajarin anak saya sekolah homeschool kan perlu istri yang bantu ngajar kan. Nah, mungkin saya teruskan, saudara, ya. Nah, istri saya support juga. Jadi sudah lihat nggak kaitannya pilihan sebelumnya sama kaitan pilihan selanjutnya, ya, sangat berkaitan, ya. Jadi karena seluruh hidup saya pilih sesuatu berdasarkan purpose, tujuan. Saya mau ini, maka saya tidak bisa pilih ini. Terlalu banyak anak muda hidupnya pasrah. Kuliah di mana aja, oke, yang penting gua kuliah. Kerja di mana aja, yang penting gua mulai kerja. Nggak milih tujuan, ya. Lebih parah lagi, yang penting nikah. Itu paling parah itu, saudara. Ya, itu paling parah. Ya. Saya nggak tahu saudara mau bergumul keluar hidup saya sudah seperti apa. Pilih, saudara, pilih. Saudara punya pilihan tentukan masa depan saudara. Bukan besaran gajinya, ya enggak, ya. Bukan berdasarkan orang harus kuliah untuk berhasil, enggak, saudara, ya. Pilih, pilih. Itu kuncinya, saudara. Tujuan menentukan pilihan kita. Bukan pilihan kita menentukan tujuan. Amin. Tujuan menentukan pilihan kita dan pilihan kita menentukan apakah tujuannya itu tercapai atau tidak. Tapi karena tujuan dulu yang saya tahu itu yang menentukan pilihan saya. Nah, kalau saudara anak-anak Tuhan, sudah takut akan Tuhan, saudara pasti pilih sesuatu yang membuat saudara bisa memperlebar kerajaan Allah, memberikan dampak dan pengaruh bagi kerajaan Allah, bukan? Amin. So, kalau saudara pilih kerja, pasti aku harus kerja. Kerja di mana? Aku harus kerja di Bandung, ya. Atau mau kuliah lah. Kuliah di mana? Ya. Misalnya contohnya Jayapura, karena di situ ada universitas khusus. Ya. Gitu. Terus gereja di mana di situ? Ya, gimana ya? Sanggup nggak kamu berdiri sendiri gitu? Gereja baru kamu sanggup nggak masuk ke situ? Sanggup nggak masuk komunitasnya? Nilainya sama nggak? Jangan nanti ngeluh. Ya itu fight alone. Saya kasih kamu kuliah pilihan kamu memang. Terus gimana? Gitu loh. Gimana rohani kamu? Nggak dipikirin? Anak saya kuliah di Taipei, ya. Saya ke sana nomor satu, saya cari ada nggak gereja yang takut akan Tuhan. Waktu itu memang Tuhan belum pulihkan sepenuhnya visi awal saya untuk merintis gereja. Sebenarnya dari youth pertama saya sudah punya visi untuk merintis gereja-gereja. Tapi visi itu sempat hilang karena di tengah proses perjalanan banyak sekali gesekan terjadi, banyak sekali masa di gereja lokal tempat saya berada dulu, ya. Dan akhirnya saudara, ya, gereja lokal saya kehilangan visi itu pengaruh ke visi saya pribadi, saudara. Ya, saya bergumul untuk keluar dari situ, untuk keluar kembali menjadi apa yang Tuhan panggil sama saya. Jadi waktu Kenneth sekolah di Taipei, ya, saya cari gereja di situ, cari gereja yang sesuai, saudara. Ya. Nah, sekarang saya nggak akan lakukan itu. Kenapa? Karena saya udah jelas Tuhan panggil saya untuk merintis gereja. Ya. So, saudara mau kuliah di mana? Pilih dong. Pak, aku nggak punya duit. Pak, aku mesti kuliah negeri. Negeri terima di mana? UGM, Gajah Mada. Terus, saudara udah punya visi, ya, mau memperlebar kerajaan Allah. Ke sana, saudara mau ketemu gereja lain, ada sih gereja saya bisa kenalin. Ya. Tapi pertanyaannya, can you grow? Bisa nggak bertumbuh rohaninya? Kalau saya nggak akan pilih itu. Because I am a man of purpose. Saya orang yang punya tujuan.
Semua yang saya pilih harus sesuai dengan tujuan saya. Nanti saudara udah usia kayak saya, saudara baru tahu pilihan saya dulu tuh penting banget. That's why saya ngomong sama saudara hari ini. Pilih kerja apa. Pilih kuliah di mana. Kalau yang menikah, itu gak usah ngomong lagi, itu mesti pilih banget. Itu harus pilih. Ya. Jangan salah pilih. Amin. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus punya persiapan. Amin. Ya. Sudah punya tujuan, sudah perlu persiapan. So, bagi saudara yang mau diutus, saudara, ya, mau dipakai Tuhan, pertama, saudara harus punya hati bersedia. Kita bisa tahu tujuan akhir, tapi tidak akan pernah tahu proses. Karena itu harus tersedia kemana saja, lewat apa saja, kapan saja. Saya dari awal saudara sebenarnya punya tujuan untuk merintis gereja di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia. Tapi saya harus pilih ketika pintu terbuka buat saya di Serang, ya saya mau taat aja saudara waktu itu. Amin. Ya. Nah, ini termasuk bagian bukan masalah pilihan. Ini sudah pilihan yang Roh Kudus tunjuk. Kenapa saudara? Karena disitulah pintu terbuka buat saya untuk start ministry, untuk melayanin saudara. Ya, jelas ya, saudara ngerti maksud saya. Ya, jadi saya pilih untuk melayani Tuhan, ya, tapi saya tidak tahu prosesnya. Saya harus melayani di mana dulu, saudara. Ya, saya juga pilih untuk melayani waktu itu, untuk melayani mahasiswa. Tapi pintu nggak terbuka. Proses yang terbuka adalah orang-orang dewasa. Ikutin. Kenapa saudara? Karena orang itu menyambut, menerima, dan mereka mau bertumbuh. Ikutin prinsip firman Tuhan. Ya. Nah saudara, makanya saudara orang yang cerewet pilihannya, ya artinya cerewet memilih prosesnya, maksud saya, bukan tujuan ya. Prosesnya dipilih cerewet saudara ya. Dia nggak bisa masuk ke tujuan hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita tujuan hidup, tapi Tuhan tidak pernah janji sama kita prosesnya harus seperti yang kita mau, ya. Karena itu dalam proses saudara harus mau tersedia kemana saja, lewat apa aja, kapan saja, ya. Tuhan mau panggil saudara, ya. Entah itu jadi raja di Mesir, lewat perbudakan dan kemudian jadi masuk penjara. Kapan? Bukan sekarang, besok langsung Yusuf jadi raja. Tunggu waktunya Tuhan. Bersedia paling penting saudara ya. Pertama saudara ikut Tuhan, bersedia. Amin. Ya. Dan di gereja kita banyak sekali sih youth yang mau bersedia. Ya. Dibanding tempat lain saya youth-nya sangat bersedia. Wow, tapi serius saudara. Kalau saudara bilang bersedia, saudara tahu resiko kan? Saya kasih contoh tadi hidup saya. Kalau sudah bersedia, saudara memilih resiko, saudara memilih sesuatu yang sesuai dengan tujuan hidup saudara. Amin. Ya. So saudara, saya mengucap syukur saudara ya. Waktu beberapa anak kemudian nyusul ke Taipei, mereka ke sana karena mereka punya tujuan mau merintis jemaat, mereka bersedia. Ya. Tapi kemudian saya belajar saudara ya. Jadi keikut Tuhan itu harus belajar saudara. Ya. Penting setelah tersedia saudara itu harus teruji. Teruji saudara. Ya. Teruji itu penting. Tahan menghadapi tekanan. Karena sebagai frontliner Anda harus berdiri sendiri. Ya. Karena nilai gereja kita, tujuan kita, visi gereja kita salah satu adalah gereja kota lintas generasi. Berarti kan semua visi pribadi yang youth ini kan entah itu gereja lokal yang sudah ada atau di gereja lokal tempat yang baru. Dimanapun saudara jalan, ya,
Saudara masuk tempat kerja manapun, saudara akan hadapi tekanan. Saudara akan hadapi kesendirian di situ. Ya. Mesti teruji, mesti tahan tekanan. Ya. Nah sekarang nih masalah, waktu saya rekam khotbah ini kan masa pandemik saudara ya. Pandemik ini saudara menentukan siapa yang tahan dan siapa tidak tahan. Ada yang pandemik ini tetap aktif saudara ya. Aktif, punya saat sama Tuhan ya. Aktif terlibat. Ada yang karena pandemik gak kuat saudara. Ya sudah, berarti saudara bukan bagian dari 300 orang itu. Tunggu nanti waktu saudara, siapkan dirimu lagi kalau kau mau bagian dari itu. Kalau enggak, ya kau harus rubah gaya hidupmu sebelum terlambat supaya Tuhan bisa pakai engkau. Gitu loh saudara. Ya. Saudara, jadi penting sekali saudara teruji. Ya. Nah saya bersyukur saudara ya, orang-orang yang jemaat kita yang merintis di Surabaya maupun Taipei, untuk tekanan saudara ya, gereja cuma 6 orang, ya 10 orang saudara kebaktian, mereka harus mampu berdiri di situ, ya, dan tidak ada full timer saudara, amin, ya, itu kita perlu persiapkan diri, bersedia teruji, tahan tekanan, nggak ada masalah, jangan mundurkan diri kalau dipilih jadi pemimpin sel saudara, ya. Jangan mundurkan diri kalau saudara mimpin musik. Jangan mundurkan diri kalau saudara bagian dari tim musik, tim asyir. Kalau sudah masa gagal, jangan mundurkan diri karena orang lain bergesekan sama saudara. Tahan tekanan, karakter harus tetap ada. Ya, ingat saudara, orang yang minum air itu, ya, harus punya karakter. Amin. Kenapa saudara? Karena karakter akan menentukan waktu saudara ada di tempat tinggi. Kalau karakter sudah terbentuk, saudara aman di sana. Amin saudara. Ya. Yang terakhir saudara harus terlatih. Ya. Terlatih saudara. Nah ini saya ngomong dengan jelas saudara ya. So, kalau saudara mau menjadi merintis gereja, ya. Jadi kita akan merintis gereja di kota-kota yang sengaja menjadi tujuan kita sekarang. Saudara harus punya pengalaman. Sangat penting. Paling tidak pernah menangkan 1-2 orang. Nggak perlu banyak kok saudara. Pernah mimpin sel grup kecil, nggak perlu banyak. Ya, saya mau share sama semua youth di sini. Dengerin baik-baik. Waktu saya mulai sel grup, ya, saya itu sama istri saya itu sel grup pertama kami di Jakarta itu hanya kurang lebih 6 orang. Setiap kali kebaktian sel grup 4-6 orang yang datang. Ya, tapi kami setia di situ, nggak ngeluh. Ya kepingin bertumbuh sih, tapi nggak ada jalan gitu. Adanya itu. Jadi ya sudah jalani yang ada. Dan orang-orang mau ke sel cuma nggak bertumbuh aja. Ya, itu kan seperti Daud mengembangkan kambing domba 2-3 ekor. Tapi 2-3 ekor itu buat Daud sangat penting. Kenapa? Waktu 2-3 ekor itu menghadapi singa dan beruang, Daud membela mereka. Jadi pengalaman waktu saudara sendiri itu sangat-sangat penting sekali. Hal kecil, kesetiaan kecil itu sangat penting. Hal yang orang tidak lihat itu sangat penting. Yang itu sudah kerjakan. Bukankah Esau masalahnya di situ? Dia sudah biasa datang, lapar, langsung makan aja. Waktu adiknya ngomong begitu, dia pun gak peduli. Itu hak sulungnya. Karena memang dalam hidup dia gak pernah menghargai panggilan Tuhan. Ya, cuma ngomong doang. Waktu panggil Tuhan benar datang, dia gak siap. Ya. Nah jadi hal kecil itu sangat penting sekali. Jadi waktu saya selama itu mimpin sel itu 4-6 orang, setelah itu saya pergi ke Serpong saudara. Serpong itu juga kurang bertumbuh saudara waktu itu. Ya, sel grupnya sekitar itu aja, orang setia. Sekarang saya layani orang berkeluarga dan mereka datang bawa makanan. Saya layanin saudara ya. Saya sekarang kalau pikir kembali ke depan, saya nggak tahu saya ngomong apa dulu ya. Karena waktu itu minim sekali saudara ya, apa yang saya ngerti tentang keluarga dan sebagainya. Tapi saya layanin saudara. Saudara harus bayangkan ini saudara ya. Ini prinsip, bahwa ketika saya
mulai Serang, saya belum pernah punya pengalaman menggembalakan sel yang lebih dari 20 atau 30 orang. Oke. Tapi saya sekarang kalau lihat kembali, kenapa waktu Serang berubah jadi 50 dan 100 orang, saya tidak kaget, biasa aja. Kenapa? Karena waktu menggembalakan 6 orang, ya, kemudian ke Serpong pindah menggembalakan orang yang itu terus, di situ Tuhan tuh sudah mempersiapkan hati saya. Jadi saudara punya pengalaman itu tidak perlu yang besar, tapi saudara mesti punya. Mesti minimum saudara mimpin satu sel, saudara mimpin 1 atau 2 orang terima Tuhan. Jadi modal. Ada amin? Punya pengalaman. Terus bertahan ketika terjadi apa-apa. Ya saya bertahan juga karena gak punya pilihan sih. Tapi banyak teman-teman saya, mereka gak bertahan, cari pilihan yang lain yang padahal gak punya pilihan gitu loh. Pindah-pindah gereja gak jelas gitu saudara ya. Yang nilainya juga gak sesuai dengan nilai-nilai yang kami di mana kami dididik dari kecil gitu ya. Banyak orang tidak setia situ ya, luncur kemana-mana ya. Ada yang waktu saya muda, wah sudah hebat, sudah khotbahnya hebat saudara ya. Tapi sampai sekarang hidupnya malah gak jelas, menjadi pengkhotbah keliling, gak punya gereja sendiri, gak punya gereja lokal. Padahal gereja lokal itu ajaran dasar waktu kami ada di dalam gereja ya. Gak jelas saudara ya. Jadi pilihan saudara waktu muda itu sangat penting loh. Saya ajarin saudara bagaimana supaya saudara hidup punya tujuan dan hidup saudara akan puas. Saudara punya waktu loh milih. Kalau saudara salah hari ini, besok masih bisa milih ulang. Nah kalau saya gak bisa saudara ya. Jadi make sure saudara pilih hidup yang benar. Pilih dengan siapa saudara menikah. Saudara kerja di mana, kerja itu harus mensupport visi saudara. Sekolah di mana, sekolah itu harus mensupport visi saudara. Kemudian baru hidup saudara dipuaskan. Amin. Bukan terima nasib. Ya sudah, saya lamar kerja, diterimanya di situ Pak. Di mana? Di itu loh, di Subang gitu misalnya. Lah siapa bisa follow up bantu kamu sampai ke Subang? Terus gimana Pak? Gak ada pekerjaan sih. Saya gak ada pekerjaannya, berhenti cari kerjaan lain. Tuhan pasti kasih kok kalau saudara masa harus kerja di situ ya. Saya gak percaya lu saudara kalau orang punya karakter dan skill gak ada pekerja lo. Saya cari pekerja itu susahnya bukan main saudara. Karena saudara tahu gak, susahnya cari orang yang punya karakter sama skill bahkan di dalam gereja sekalipun. Bukan gak ada tempat kerja. Gitu loh ya. Siapkan diri saudara dengan baik-baik. Amin. Nah, sekarang kita bicara tentang visi gereja kita. Gereja kota lintas generasi. Ya. Amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Betul? Sampai ke kota-kota. Dan kita gereja kota lintas generasi. Saudara serius gak? Nah, sekarang saya bicara sama youth. Saudara serius gak? Saudara mau dipakai Tuhan? Oke? Visi Tuhan buat gereja kita ini semakin jelas, saudara. Ya. 7 gunung. Gunung rohani, gunung keluarga, gunung pendidikan, dunia bisnis. Ya, kemudian multimedia, politik, dan terakhir sebenarnya mereka tulis sosial budaya tapi sekarang dirubah. Bukan sosial budaya, teknologi. Ya. 7 area, saudara. Bisa kuliah di mana aja, tetapi kalau kita punya tujuan, pilih kotanya. Saya kasih saudara pilihan. Ya. Pilih kotanya, cari universitas di sana. Amin. Ya. Di luar Indonesia pilihan saat ini Taipei. Oke, karena Taipei saudara bisa punya kehidupan rohani di sana, saudara akan belajar banyak. Ya. Dari Taipei kita mulai ke kota-kota lain. Kota kedua, ya, karena kuliah kan di Serang itu kan sulit saudara ya, gitu. Kota kedua Surabaya. Surabaya kita mau merintis di sana karena ada Aldo yang berdiri untuk kita
di situ. So kita merintis. Saya merintis Surabaya bukan karena itu kota tempat saya besar waktu dari kecil. Tapi ya sudah, Tuhan buka jalan di situ, we start ya. Pilih kedua, kuliah di Surabaya. Pilih kuliahnya, mau di mana. Oke? 2 kota sudah. Ketiga, ya. Ketiga, saudara mudah cari tempat kampus. Ketiga, kota Jakarta. Kenapa Jakarta penting buat kita? Karena jemaat kita yang dari Taipei ketika pulang ke Indonesia, mereka butuh jemaat yang bisa menampung mereka. Dan saudara yang sudah lama dalam jemaat ini, saudara tahu, saudara sulit ke jemaat yang lain karena nilainya berbeda. Ya kan? Ya. Karena panggilannya, visinya, nilai berbeda. Jadi kita akan perlu punya gereja di Jakarta. Supaya apa, saudara? Supaya saudara-saudari kita yang kuliah nanti di luar negeri, ya, kita ke depan kita mau punya visi. Saya punya mimpi, saudara ya. Saya punya mimpi, saudara ya. Hidup saya, saudara punya mimpi, itu interesting. Saya punya mimpi, saudara ya. Kita akan punya gereja di Korea. Kita akan punya gereja di Jepang yang berbahasa Indonesia, nggak apa-apa. Kita punya gereja di Melbourne, wow banget ya. Sebodoh, saya mau mimpi yang besar. Ya, saya mau kayak Kaleb bilang, Tuhan usiaku sudah sampai 50 pun aku mau ambil semua gunung-gunung kau berikan padaku. Ya, yang nggak mau bermimpi ya sudahlah, tinggal aja di Tangerang, di Citra, di Serang. Ya. But I have a dream. Mimpi itu saudara perlu kanvas. Ya, Tuhan punya mimpi. Dia melukis di kanvas pikiran manusia untuk menjadi realitas. Saudara tahukah itu? Ya. Maukah saudara jadi kanvasnya Tuhan? Amin. Ya. Jakarta. Kita harus punya gereja di Jakarta untuk menampung jemaat kita. Kita harus menjangkau Jakarta karena dari Jakarta, kalau kita punya pengaruh di ibu kota, kita bisa masuk. Saudara-saudara yang punya mimpi di gunung politik sudah bisa masuk ke situ. Ya. Jakarta. Kemudian mana saudara? Serpong. Kenapa saudara? Karena Serpong itu saudara tempat di mana banyak mahasiswa. Ya, banyak calon leader dan kita butuh leader saudara ya untuk kita bisa masuk ke kota-kota lain. Tapi sementara itu Jakarta, Serpong. Kota ketiga Manado. Kenapa saudara? Karena di situ saudara kota, saya waktu datang kota Manado, wow, mata, hati dan pikiran saya terbuka saudara ya. Di situ saudara bisa terjadi revival yang besar. Kenapa saudara? Karena sudah ratusan tahun ya dibangun dengan fondasi kekristenan, tetapi kekristenan di situ porak-poranda saudara ya, nggak punya fondasi yang benar. Dan kalau kita bisa bangun sebuah gereja yang benar, yang takut akan Tuhan, revival terjadi di kota itu bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Manado. Ya. Pilih kuliah di tempat yang saudara mau ikut untuk merintis gereja. Tapi tentunya saudara ya, kalau Jakarta oke. Serpong oke, kita masih support. Tapi kalau sudah ke Manado, pastikan sudah punya jiwa perintis. I'm strong enough to start. Dari mana? Coba dari sini waktu di Tangerang, atau saudara ketika masih di Serang, coba jangkau teman-temanmu. Nggak usah cari orang nggak kenal. Cari teman-temanmu, mulai ngomong Injil aja ke situ. Terobos satu langkah and you will get another step. Dari Roh Kudus, kau punya pengalaman. Ya, pilih jurusan yang kamu mau. Ya, jurusan yang paling jelek menurut saya, dan saya nganjurin saudara pilih. Yang nomor 1 benar-benar saya suruh jangan pilih. Nomor 1 jurusan yang dipilih adalah sekolah teologi. Haleluya. Ya. Karena sekolah teologi itu pattern saudara. Sudah punya pikiran satu jeleknya itu saudara. Dia pattern pola saudara. Ya. Padahal itu belum tentu pewayun firman Tuhan. Itu hasil pikiran manusia. Dan saudara bisa lihat banyak orang gembala yang dipakai Tuhan sekarang justru bukan sekolah teologi. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan adalah applicable. Ya. Bisa diaplikasi. Ya, Tuhan nggak perlu saudara sekolah teologi yang mengilmukan dia, tapi Tuhan perlu saudara baca Alkitab. Amin. Ya, perlu saudara belajar bergaul sama Roh Kudus. So nomor 1 saya paling tidak setuju saudara kalau sekolah teologi. Ya, sekolah apa teologi? Oh, kerjanya udah susah deh saudara. Ya, bayangannya itu sudah, oh ini pendeta semua. Sekolah apa? Arsitek, nggak apa-apa diterima saudara ya. Habis itu kerja nginjilin orang, oh orang terima. Ya, kita perlu saudara
arsitek, dokter, polisi, ya, tentara, ya, lawyer, ya, tapi pastikan bidang-bidang yang berhubungan dengan politik dan kekuasaan sudah harus strong, moralnya sudah kuat hadapi tekanan di sana. Ya, harus jadi pejabat yang bersih untuk memberkati bangsa Indonesia. Amin. Ya. Kemudian sekolah yang tidak berguna menurut saya sekolah bisnis. Ya, bisnis itu kan cuma jual beli sebenarnya. Sama terbang EQ saudara, ya. Ya, I don't think you have to learn that. Itu setelah masuk kan sekolah akuntansi, nah itu lebih berguna. Saya sekolah bisnis, saudara, saya tahu saya ngomong apa, saudara. Makroekonomi, mikroekonomi, ya, tata letak mesin, hukum perdata ada, pidana ada, ya. Kayak gado-gado, saudara, ya. Semua juga ada, semua juga nggak jadi gitu. Ya, tapi kalau saudara bukan orang yang suka sekolah, ya ambil bisnis itu paling gampang lulusnya. Ya, masuk ke situ buat penginjilan boleh. Ya. Tapi kalau benar-benar sih di Indonesia itu cuma satu sekolah bisnis yang bagus, yang benar, tapi mahal, Prasetya Mulia. But if you are not, ya kalau sudah nggak di situ, ya usahakan cari akuntansi aja lah, ya lebih kepake buat hidup saudara nanti. Amin. Ya. Bidang-bidang lain sih sebenarnya sekolah tuh makin spesifik makin bagus ya. Kayak kedokteran tuh sangat spesifik, permesinan tuh sangat spesifik, arsitek tuh sangat spesifik. Tapi lain-lainnya nggak terlalu sih. Tapi nggak penting. Bagaimanapun kalau sudah punya karakter bagus dan sudah mau belajar skill sekarang banyak di internet, sudah dipakai Tuhan luar biasa. Saya mau tantang saudara hari ini. Siapa yang mau pergi? Dilatih. Saya tantang saudara hari ini. Sekolah pilih kota-kota itu. Ya. Taipei, Surabaya, Manado, Jakarta, Serpong. Pilih saudara. And mari kita start a church there. Amin. Ya, siapkan hidupmu. Ya. Siapkan hidupmu. Jangan hanya karena pandemik aja sudah menyerah. This is our time. Youth. You need to read the Bible. Sudah perlu tahu Alkitab. Amin. Ya. Hidup yang bertujuan. Di mana saya kuliah, kota apa saya kuliah, saya punya tujuan. Jadi saudara, orang Kristen di dalam dunia bisnis banyak. Gunung politik banyak. Jadi dokter juga banyak. Tapi yang memberikan dampak hampir nggak ada. Karena apa saudara? Nggak punya tujuan. Mereka bekerja untuk bekerja. Untuk cari makan. Kita untuk memperlebar kerajaan Allah. Baru tujuan hidup saudara itu akan tercapai. Amin. Ya. Saya berdoa buat saudara sekalian yang mendengar firman hari ini. Tuhan menjamah hati saudara dan saudara yang dipanggil Tuhan. Let's go. Let's do it. Ya, nggak perlu altar call. Ya, but let's do it. Amin. Ya. Mari menangkan orang ya dari 1, 2 mulai sel. Dan kemudian bilang, saya mau ke kota ini. Pilih kota-kota itu youth untuk saudara belajar. Jangan kota lain. Because our life is living with purpose. Observant